Bab 1021 mengendalikan tiga kerajaan. Tangan besar yang diubah oleh Ki sejati leluhur naga berbeda dari tangan kultivator lain di tahap alam penyelesaian agung. Tidak hanya dimensinya yang jauh lebih besar, tetapi juga tampak sangat kokoh, seolah-olah itu adalah tangan raksasa orang sungguhan. Tangan besar itu jatuh dari langit dan tampak seperti telapak tangan Buddha. Untuk sesaat, orang-orang di sekitar merasa sangat sulit bernapas. Astaga, apakah itu kekuatan master di puncak alam penyelesaian agung, terlalu menakutkan. Dilihat dari kekuatan leluhur naga, aku khawatir dia akan segera naik pangkat. Qin Haodong tidak beruntung karena dia bertemu leluhur naga saat ini. Momentum dari master di puncak alam penyelesaian agung terlalu menakutkan, kapan aku bisa memiliki kekuatan seperti itu? Melihat leluhur naga menyerang Qin Haodong, sang penyihir kecil berkomunikasi dengan tiga ular piton penelan surga tujuh warna yang besar, dan kemudian ketiga binatang iblis itu mendekati tangan raksasa itu. Sayangnya, ular piton penelan langit tujuh warna yang kuat tidak mampu menghentikan tangan besar leluhur naga. Mereka langsung hancur berkeping-keping menjadi tiga awan darah dan daging oleh tangan besar ini. Ekspresi penyihir kecil berubah drastis. Kekuatan kakek tua ini terlalu kuat. Semua orang dari kerajaan naga, kerajaan Rosevins, dan kerajaan harimau mulai bersorak. Di mata mereka, Qin Haodong sudah menjadi orang mati. Tepat pada saat ini, Qin Haodong, dengan senyum menghina, mengangkat tangan kanannya dan menyerang. Pukulan telapak tangannya terlihat biasa saja. Orang lain tidak dapat melihat bahwa Qin Haodong telah mencapai puncak alam penyelesaian agung dari pukulan telapak tangannya ini. Namun, serangan telapak tangan ini langsung menghancurkan tangan besar itu. Tangan besar itu tidak berhenti dan langsung menamparkan wajah leluhur naga. Tamparan itu begitu keras hingga membuat leluhur naga terlempar ratusan meter jauhnya dan langsung menancapkannya ke puncak gunung di dekatnya. Pada saat ini, semua orang ternganga karena takjub. Tidak seorang pun menduga akan terjadi hal seperti itu. Bagaimana mungkin leluhur naga, yang dulunya tak terkalahkan di benua Lingwu, bisa dikalahkan? Selain itu, ia menderita kekalahan yang menyedihkan dan terlempar hanya dengan satu tamparan. Terutama leluhur naga, dia mengira Qin Haodong akan dibunuh oleh tangan besarnya, jadi dia bahkan tidak repot-repot melihat ke arah pihak lain. Tanpa diduga, bukan saja Qin Haodong tidak terluka olehnya tetapi malah dia ditampar di mukanya di depan umum oleh Qin Haodong. Wah, kau sedang mencari kematian. Leluhur naga sangat marah. Selama ratusan tahun hidupnya, tidak ada seorang pun yang berani menamparkan wajahnya di depan umum. Kekuatan seluruh tubuhnya tiba-tiba meletus. Puncak di sebelahnya hancur menjadi puing-puing dan kemudian dia bergegas menuju Qin Haodong dengan suara siulan. Sudah kubilang kau tidak berguna, kau masih tidak percaya padaku. Tendangan Qin Haodong terlihat seperti tendangan biasa, tanpa teknik khusus. Namun, leluhur naga tidak dapat menghindar tepat waktu. Tendangan ini mendarat di perut bagian bawahnya dan membuatnya melesat maju seperti bola meriam. Kali ini, Qin Haodong tidak berhenti. Dia mengejar leluhur naga seperti bayangan. Kemudian, dia meraih pergelangan kaki leluhur naga, mengangkatnya, dan membantingnya dengan keras ke tanah. Gerakannya seperti orang yang menghancurkan karung pasir, sambil dilempar ke kiri dan ke kanan berulang kali. Qin Haodong bersenang-senang, sementara leluhur naga merasa sangat putus asa. Saat Qin Haodong memegang pergelangan kakinya, ki sejati di tubuhnya langsung berhenti mengalir. Tanpa ki sejati yang melindungi tubuhnya, hidungnya mulai berdarah dan wajahnya membengkak dalam sekejap mata. Dia tidak terlihat seperti orang abadi seperti sebelumnya tetapi dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Li Guangyao dan Liu Zhaoji tercengang. Cao Yuhuan dan Li Zhen, yang menonton dari samping, juga tercengang. Mereka semua tidak pernah menyangka bahwa Qin Haodong yang mereka provokasi akan begitu kuat sehingga bahkan leluhur naga yang mereka undang tidak dapat menahan satu pukulan Qin Haodong. Awalnya, leluhur naga telah berkultivasi dalam pengasingan dan berharap dapat melewati kesengsaraan dan naik ke alam baka suatu hari nanti. Li Guangyao telah menghabiskan banyak upaya untuk membujuknya keluar kali ini. Dia mengira leluhur naga dapat mengalahkan Qin Haodong dengan mudah. Namun, ternyata leluhur naga yang dipukuli seperti anjing. Qin Haodong tampaknya sudah cukup bersenang-senang. Dia mengangkat leluhur naga di tangannya dan mendorongnya ke tanah, seperti sedang memukul paku. Kemudian, hanya kepala leluhur naga yang berada di atas tanah. Tetaplah di sini, jika kau berani bergerak, aku akan menamparmu sampai mati, kata Qin Haodong sambil menoleh ke arah orang-orang di sekitarnya. Leluhur naga menyadari kekuatan pemuda di depannya dan merasa itu menakutkan. Meskipun dia berada di puncak alam kesempurnaan agung, dia masih belum sebanding dengan Qin Haodong. Dia menduga bahwa Qin Haodong adalah seorang abadi dari alam abadi. Ketika Qin Haodong melihat para kultivator di sekitarnya, mereka semua merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Seseorang yang berada di tahap Grand Completion Realm berteriak terlebih dahulu dan berbalik untuk melarikan diri.
Begitu dia melangkah beberapa langkah, tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi awan darah dan daging. Hal ini membuat semua orang yang hadir ketakutan. Orang-orang yang hendak berlari itu menatap Qin Haodong dengan ngeri dan tidak berani bergerak. Mereka takut Qin Haodong akan membunuh mereka dengan marah jika mereka berlari. Tidak seorang pun di antara 100.000 prajurit di sekitarnya berani melakukan tindakan gegabah. Mereka hanyalah prajurit biasa. Bahkan master di tahap Grand Completion Realm pun tewas dengan sangat menyedihkan. Apa yang bisa mereka lakukan? Qin Haodong melirik Li Guangyao, Liu Zhaoji, dan Lei Potian dan berkata dengan ringan, suasana hatiku sedang baik hari ini, aku akan memberimu kesempatan lagi, kalian bisa menyerah atau akan musnah hari ini. Dia pernah mengatakan hal itu sebelumnya. Saat itu, hal itu tampak seperti lelucon bagi orang-orang dari 3 kerajaan. Namun, tidak ada yang berpikir demikian saat ini. Li Guangyao dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka semua adalah raja-raja tingkat tinggi di berbagai kerajaan. Tidak dapat diterima bagi mereka untuk tunduk kepada seorang pemuda, baik di wajah maupun di hati. Tetapi pemuda ini sangat kejam dan berkuasa dan pasti akan membunuh mereka atau bahkan menghancurkan kerajaan mereka jika mereka tidak menyerah. Qin Haodong berkata, jangan buang-buang waktuku, aku akan menghitung sampai 3, jika kalian tidak membuat pilihan, kalian semua akan mati. 1, 2, 3. Saya bersedia untuk menyerah. Pada saat terakhir, ketiga raja memilih untuk menyerah serempak. Tidak ada jalan lain. Pihak lain terlalu kuat. Jika mereka terus melawan, mereka tidak hanya akan kehilangan nyawa tetapi juga membahayakan kerajaan mereka. Qin Haodong tersenyum dingin, mengangkat tangannya, dan menggambar 3 jimat Tao berwarna merah darah di udara. Kemudian, dia berkata, ini adalah kontrak darah asliku. Setelah kamu menandatanganinya, semua orang dengan garis keturunanmu akan menyerah padaku dan menjadi pelayanku. Sekarang teteskan darahmu dan selesaikan kontrak ini. Ini. Ketiganya agak ragu-ragu. Jika mereka benar-benar menandatangani kontrak ini, orang-orang dari seluruh keluarga mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menebus diri mereka sendiri. Dengan kata lain, nasib ketiga kerajaan akan sepenuhnya berada di tangan Qin Haodong. Namun, jika mereka gagal menyelesaikan kontrak, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Li Guangyao menatap leluhur naga, yang kepalanya berada di atas tanah, dan benar-benar kehilangan harapan. Bahkan jika dia bisa mencapai puncak alam penyelesaian agung, lalu kenapa? Dia tetap tidak akan bisa mengalahkan Qin Haodong sebelum kenaikannya. Kekuatan Qin Haodong sudah cukup untuk menghancurkan seluruh benua Lingwu. Karena dia tidak ingin keluarga kerajaan naga dihancurkan, dia hanya bisa menyerah. Dia mendesah dan akhirnya menyemprotkan setetes darah ke dalam jimat Tao yang berwarna merah darah. Dalam sekejap, jimat Tao berwarna merah darah bersinar terang dan kemudian menghilang begitu saja. Sejak saat itu, nasib seluruh keluarga kerajaan naga ada di tangan Qin Haodong. Dia bisa menghancurkan seluruh keluarga Li hanya dengan mengangkat jarinya. Melihat keluarga kerajaan naga terkuat telah menyerah, Lei Potian dan Liu Zhaoji tidak berani ragu lagi. Mereka menawarkan darah mereka untuk menyelesaikan kontrak tuan pelayan ini. Semua orang di kaki gunung Qingling terdiam. Mereka semua tahu apa artinya ini. Karena pemuda di hadapan mereka telah menguasai 3 kerajaan, dia setara dengan penguasa seluruh benua Lingwu. Dia berdiri di puncak kekuasaan dan tidak ada seorang pun yang berani melawannya di masa depan. Keluarga Li dari kerajaan naga memberi hormat padamu, Tuan. Keluarga Lei dari kerajaan harimau memberi hormat padamu, Tuan. Keluarga Liu dari kerajaan Rosevins memberi hormat padamu, Tuan. Setelah kontrak selesai, ketiga keluarga kerajaan menghormati dan menaati Qin Haodong di dalam hati mereka. Mereka tidak lagi memiliki perlawanan dan keluhan seperti sebelumnya. Dalam sekejap, semua anggota 3 keluarga kerajaan yang berada di Gunung Qingling berlutut di depan Qin Haodong, termasuk leluhur naga yang berhasil membebaskan diri dan berlutut juga. Bangunlah, kalian semua, kembalilah ke pos kalian dan uruslah urusan kerajaan kalian sendiri dengan baik. Qin Haodong sangat puas dengan hasilnya. Ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Dia telah menguasai sepenuhnya 3 kerajaan, jadi tidak akan ada lagi masalah baginya dan rakyatnya di benua Lingwu. Mereka semua berdiri. Kerajaan harimau dan kerajaan burung kenari segera membawa orang-orang mereka pergi. Li Guangyao juga siap mundur bersama anggota keluarga Li, tetapi Qin Haodong berkata, tunggu sebentar. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan? Li Guangyao berkata dengan hormat. Qin Haodong menatap Cao Yuhuan, mengulurkan tangan kanannya, dan berkata, serahkan mutiara setan hitam. Li Guangyao berbalik dan berkata, kau mendengarnya, cepatlah. Cao Yuhuan mendesah dalam hati. Dia selalu menganggap dirinya pandai, tetapi itu sia-sia di hadapan pemuda ini. Rencana yang disusunnya dengan cermat tidak merugikannya sama sekali. Sebaliknya,
Rencana ini justru memungkinkannya menjadi pemilik benua itu. Qin Haodong bukanlah seseorang yang bisa dia lawan sama sekali. Mungkin hanya pemimpin sekte dari sekte Raja Hantu yang bisa melakukan itu. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan mutiara setan hitam dan menyerahkannya kepada Qin Haodong. Qin Haodong mencibir. Pada titik ini, wanita itu belum sepenuhnya menyerah. Masih ada satu lagi. Cao Yuhuan hanya bisa mengeluarkan mutiara setan hitam lainnya yang diam-diam disimpannya dan memberikannya kepada Qin Haodong. Baiklah, kau bisa pergi sekarang. Dengan izin Qin Haodong, seluruh penduduk kerajaan naga terbang menjauh. Setelah penarikan cepat orang-orang dari 3 kerajaan, hanya orang-orang dari Akademi Kura-Kura yang tersisa. Niu Cuiwa datang dan berkata dengan gembira, "Suamiku, kamu sangat hebat, sekarang kamu adalah orang yang paling dihormati di seluruh benua Lingwu." Penyihir kecil pun berkata, "Ya, adik kecil, kau telah menjadi penguasa 3 kerajaan, mari kita lihat siapa yang berani menindasku atau kerajaan kura-kura kita di masa depan." Zhao Xingyue menatap pria di depannya dengan ekspresi rumit. Untungnya, dia telah membuat pilihan yang tepat dan menganggapnya sebagai suaminya. Dengan pendukung seperti itu, akan mudah bagi kerajaan kura-kura untuk tumbuh kuat di masa mendatang. Luo Dongqing datang dan berkata, "Wah, aku tidak menyangka kamu akan mencapai hasil seperti hari ini. Aku masih punya satu hal lagi yang ingin ku minta darimu, kamu harus menjawab ya." Qin Haodong melirik lelaki tua itu dan berkata dengan waspada, "Ada apa?" "Yah, Direktur Akademi Kura-Kura kita sudah lama menghilang, sekarang tidak ada direktur, kurasa sudah sepantasnya kau menjadi direkturnya." Saat Luo Dongqing sedang berbicara, Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, "Sama sekali tidak, saya tidak punya waktu untuk menjadi direktur, Anda dapat mengambil posisi direktur." Hal yang paling mendesak baginya sekarang adalah membuka celah ruang angkasa sesegera mungkin dan kembali ke bumi. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk menjadi direktur? Ini. Luo Dongqing tidak menyerah dan berkata, "Tapi aku sudah terlalu tua dan kultivasiku tidak tinggi, sebaiknya kamu yang melakukannya." Qin Haodong berkata, "Jika kamu tidak ingin melakukannya, biarkan Hong Ying yang melakukannya." Bagaimanapun, kultivasinya telah mencapai tahap tengah alam penyelesaian agung, dan kekuatannya sebanding dengan seorang master di puncak alam penyelesaian agung. Bab 1022 Master Sekte dari Sekte Raja Hantu. Luo Dongqing menghela napas. Karena Qin Haodong menolaknya, maka lebih baik dia membiarkan cucunya menjadi sutradara. Tanpa diduga, begitu dia menoleh, penyihir kecil langsung berteriak, "Kakek, aku tidak bisa menjadi direktur. Aku akan pergi kemanapun adikku pergi." Luo Dongqing sangat tertekan. Bagaimanapun juga, Akademi Kura-Kura adalah salah satu dari 4 akademi di benua Lingwu, dan posisi direktur didambakan oleh banyak orang. Mengapa mereka tidak ingin menjadi direktur? Qin Haodong tersenyum, menepuk pundaknya, dan berkata, "Lupakan saja, kakek, kamu bisa menjadi direktur, aku akan membantumu meningkatkan kultivasimu di masa depan. Aku berjanji akan membantumu mencapai tahap akhir dari Grand Completion Realm, dengan begitu, kau tidak akan lebih lemah dari orang-orang tua di akademi lain." "Yah, itu saja yang bisa kulakukan untuk saat ini." Luo Dongqing awalnya ingin Qin Haodong mengambil alih posisi direktur dan mengubah Akademi Kura-Kura menjadi akademi nomor 1 di benua Lingwu. Namun, tampaknya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melakukan ini. Setelah menyelesaikan semua urusan yang tertunda, semua orang duduk di atas katak emas berkaki 3 dan terbang menuju ke arah Akademi Kura-Kura. Niu Cuiwa mendekati Qin Haodong dan berkata, "Suamiku, kamu sekarang memiliki 7 mutiara setan hitam, keluarkan semuanya dan mari kita lihat apa manfaatnya dan mengapa orang-orang dari Sekte Raja Hantu sangat menginginkannya." Qin Haodong juga penasaran dengan mutiara setan hitam. Dengan sebuah pikiran, dia mengeluarkan 7 mutiara setan hitam dan memegangnya di telapak tangannya. Gadis-gadis lainnya pun berkumpul dan memandangi 7 mutiara hitam itu dengan rasa ingin tahu. Akan tetapi, tidak seorang pun mampu menemukan jawaban, bahkan setelah mengamati cukup lama. Penyihir kecil mengambilnya dan berkata, "Apakah ini untuk dimakan? Apakah bisa memberikan manfaat besar bagi orang-orang setelah memakannya?" Qin Haodong mengusap kepalanya dan berkata, "Tidakkah kamu memikirkan hal lain selain makanan?" Si penyihir kecil mengerutkan bibirnya dan mengembalikan mutiara setan hitam. "Tidak bisa dimakan, tidak menyenangkan." He Ziwei berkata, "Konon katanya Dewa Iblis yang tertidur di bawah tanah akan dibangkitkan setelah 7 mutiara iblis hitam terkumpul. Sekarang kita sudah memiliki 7 mutiara iblis hitam, tetapi tidak terjadi apa-apa, sepertinya itu hanya rumor." Tu Jiao Jiao berkata, "Mungkin kita tidak melakukannya dengan benar." Mereka berdiskusi panjang lebar tentang hal ini. Qin Haodong mempelajari mutiara tersebut selama beberapa waktu dan masih belum dapat menemukan cara menggunakannya. Pada akhirnya, dia merasa itu membosankan dan langsung memasukkan mutiara setan hitam ke dalam pagoda 7 tingkat.
Terlepas dari rumor itu benar atau salah, tidak masalah selama tidak ada orang lain yang mendapatkannya. Setelah berevolusi ke tingkat ke-8, kecepatan katak emas berkaki 3 sangat cepat. Mereka hanya butuh setengah hari untuk tiba di kerajaan kura-kura. Meskipun dia terburu-buru untuk kembali ke bumi melalui celah angkasa, masih banyak hal yang harus dilakukan sebelum itu. Oleh karena itu, Qin Haodong mengikuti semua orang ke kota kura-kura. Sebagai pemimpin pengalaman ke lembah dewa pengobatan ini, Luo Dongqing segera bergegas ke istana untuk melaporkan situasi kepada Zhao Xianlong. Qin Haodong memanggil gadis-gadis itu ke sebuah ruangan. Dia akan segera pergi dan tidak ingin menyimpan rahasia lagi, jadi dia akan memberitahu semua orang tentang situasinya. Orang-orang ini tulus kepadanya. Sebelum pergi, dia harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Dia berkata, karena semua orang ada di sini hari ini, aku punya sesuatu untuk disampaikan kepada kalian. Niu Cuiwa berkata sambil tersenyum, suamiku, apakah kamu melamar kami? Si penyihir kecil tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kamu tidak perlu gugup, katakan saja langsung, kita akan setuju, kita semua adalah saudara perempuan yang berhubungan baik satu sama lain, tidak perlu mengatakan siapa yang akan menjadi istri pertama dan siapa. Gadis-gadis lainnya tampak malu-malu. Meskipun mereka tidak berbicara, pipi mereka juga memerah dan mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu dan penuh harap. Qin Haodong terdiam sejenak. Ia terbatuk dan berkata, baiklah, jangan bercanda lagi, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Melihat ekspresinya yang serius, gadis-gadis lain menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan berhenti tertawa. Dia ragu sejenak lalu berkata, aku pergi. Zhao Xingyue bertanya, kamu akan pergi begitu saja setelah kembali, kemana kamu akan pergi kali ini? Sebagai putri kerajaan kura-kura, akan sangat sulit baginya untuk meninggalkan kota kura-kura di masa mendatang. Oleh karena itu, dia tidak ingin Qin Haodong meninggalkannya. Aku akan kembali ke tempat asalku, itu kampung halamanku, kata Qin Haodong. Sebenarnya, aku sudah menyembunyikannya darimu, aku bukan dari dunia ini. Niu Cuihua berkata, suamiku, kamu bercanda dengan kami, bukan, kamu sama persis dengan kami, bagaimana mungkin kamu tidak berasal dari dunia ini? Aku benar-benar bukan dari benua Lingwu. Qin Haodong memberitahu gadis-gadis ini tentang kedatangannya melalui celah angkasa dan kemudian berkata, saya datang dari suatu tempat bernama bumi, itu adalah rumah saya. Saya telah berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kultivasi saya karena saya ingin membuka celah ruang angkasa dan kemudian kembali ke kampung halaman saya sesegera mungkin. Setelah mendengar berita yang mengejutkan ini, semua gadis ternganga karena terkejut dan pada awalnya tidak mempercayainya. Setelah terdiam cukup lama, Tu Jiao Jiao berkata, kau tidak berbohong pada kami, kan? Qin Haodong berkata, aku berkata jujur, apakah kamu tidak menyadari bahwa aku berbeda dari yang lain, makanan lezat yang kamu makan berasal dari kampung halamanku, tidak ada yang seperti itu di benua Lingwu, kan? Benarkah, adik kecil, kamu punya banyak sekali makanan lezat di kampung halamanmu, aku ingin ikut denganmu. Mata penyihir kecil berbinar. Dia mencengkeram lengan Qin Haodong seolah takut Qin Haodong akan lari. He Ziwei berkata, aku tidak peduli dari mana asalmu, yang ku tahu, kamu adalah suamiku, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Niu Cuihua juga menambahkan, begitu juga aku tidak akan pernah berpisah denganmu, apapun yang terjadi. Aku juga ingin pergi bersamamu. Aku akan pergi kemanapun kau pergi, jangan berpikir untuk menyingkirkanku. Gadis-gadis ini dengan jelas menyatakan pendirian mereka. Mereka bahkan melangkah maju dan memegang Qin Haodong. Mereka semua ingin kembali ke bumi bersamanya. Lepaskan aku dulu, aku tidak akan pergi diam-diam, kalau tidak, aku tidak akan memberitahumu. Qin Haodong akhirnya membuat gadis-gadis itu melepaskannya dan kemudian berkata kepada Zhao Xingyue, kamu adalah pewaris kerajaan kura-kura, tidak baik bagimu untuk pergi bersamaku. Zhao Xingyue bersikeras, aku tidak peduli. Jika aku tidak bisa bersamamu, maka aku tidak ingin menjadi pewaris. Ngomong-ngomong, kalau kau bisa melewati celah angkasa, itu artinya kau masih bisa kembali ke tempat ini. Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, baiklah, karena kamu bersedia, ayo pergi sekarang. Menurut rencananya, dia akan membawa sanak saudaranya ke tempat ini dan kemudian menetap bersama di lembah dewa pengobatan. Oleh karena itu, mereka tidak memberitahu Raja Kerajaan Kura-Kura, Zhao Xianlong. Mereka hanya meninggalkan catatan di ruangan itu. Kemudian, mereka meninggalkan kota Kura-Kura dan terbang menuju celah angkasa. Qin Haodong telah membuat tanda, jadi dia menemukan lokasi celah ruang angkasa dengan mudah. Dia mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa formasi penyembunyian yang telah dia buat di sana sama sekali tidak rusak. Ini berarti tidak ada seorang pun yang menemukannya. Niu Cuihua bertanya, suamiku, bagaimana kita bisa membuka celah ini? Qin Haodong berkata,
Celah ruang angkasa ini ditutup paksa oleh para dewa kuno di bumi dengan kultivasi mereka, tidak ada cara lain yang baik, kita hanya bisa memecahkannya dengan paksa. Niu Cuihua berkata, kalau begitu, biar aku coba. Setelah itu, semua orang mundur ke samping. Kultivasinya yang berada pada tahap akhir Grand Completion Realm tiba-tiba meledak. Niu Cuihua meninju celah ruang angkasa dengan tinjunya. Namun, hanya ada sedikit fluktuasi energi di celah angkasa, tanpa efek lainnya. Wajah Qin Haodong menjadi gelap. Ia berpikir bahwa jika kultivasinya mencapai tahap Grand Completion Realm, ia akan mampu menghancurkan segel di sini. Namun, tampaknya itu jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Biar aku saja. Dia meminta Niu Cuihua untuk minggir dan langsung menggunakan kultivasinya yang berada di puncak alam penyempurnaan agung. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, udara di sekitarnya mulai berfluktuasi. Namun, celah ruang itu masih utuh. Qin Haodong tertekan dan menjadi marah. Dia telah bekerja keras untuk kembali ke rumahnya, tetapi sekarang dia tidak dapat menembus segelnya. Mungkinkah dia tidak akan pernah bisa kembali? Memikirkan hal ini, kemarahan yang tak terkendali muncul di hatinya. Dia memanggil pedang Xuan Yuan dan menebas celah ruang angkasa berulang kali. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Serangkaian suara keras terdengar di langit. Celah ruang angkasa itu tampak bergetar. Namun, segelnya tetap kokoh tak tertandingi tanpa menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Mata Qin Haodong memerah. Hatinya dipenuhi amarah. Mungkinkah dia tidak akan pernah bisa pulang? Apakah dia tidak akan pernah bertemu dengan kerabatnya lagi? Niu Cuihua bergegas maju untuk menariknya kembali. Suamiku, tenanglah, jika kamu terus menebas, seluruh celah akan runtuh dan kamu tidak akan pernah bisa kembali. Kalimat ini bagaikan baskom berisi air dingin yang menyiramnya dan Qin Haodong langsung menjadi tenang. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya jalur luar angkasa menuju bumi, kampung halamannya. Selama masih di sini, dia masih punya kesempatan untuk kembali. Dia duduk bersila di depan celah antariksa itu dan mulai merenung dengan serius. Wajar saja kalau kekuatan serangannya tadi jauh melampaui tombak jiwa yang digunakan Kaisar Iblis Alien di bumi. Bagaimana mungkin tombak itu tidak merusak segelnya? Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya dan dia tampak memiliki ilham. Segel itu dipasang oleh Kaisar Kuning dan yang lainnya di bumi untuk mencegah orang-orang dari iblis asing memasuki bumi, jadi kekuatan pertahanannya pasti berada di pihak benua Lingwu. Di sisi bumi, pertahanannya jauh lebih lemah. Oleh karena itu, kekuatan di sisi bumi telah dengan mudah ditembus oleh tombak jiwa. Dia memahami logika ini, tetapi dia terjebak dalam dilema. Kultivasinya yang berada di puncak alam penyelesaian agung tidak dapat menembus segel. Apa yang harus dia lakukan? Bisakah dia pulang? Apakah dia akan terjebak di benua Lingwu selama sisa hidupnya? Pada saat ini, penyihir kecil datang, memegang lengannya, dan berkata, adik kecil, jangan terlalu sedih, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa kembali, pokoknya, kami akan menemanimu. Niu Cuihua, Tu Jiao, Zhao Xingyue, dan yang lainnya datang menghampirinya. Benar sekali, setidaknya kami akan berada di sini untuk menemanimu. Qin Haodong menghela napas dan berkata, tapi itu rumahku, aku punya banyak saudara di sana. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar di dekatnya. Kupikir kau tahu cara menggunakan mutiara setan hitam, tetapi ternyata kau adalah orang yang tidak berguna dan tidak tahu apa-apa. Qin Haodong sedikit terkejut. Dia sedang tidak fokus dan tidak tahu kalau ada seseorang yang mendekatinya. Dia menoleh dan melihat seorang pria setengah baya berpakaian putih berdiri di belakangnya. Di sampingnya ada tetua kedua, tetua ketiga, tetua keempat, dan tetua ketujuh dari Sekte Raja Hantu. Melihat ini, dia langsung mengerti bahwa pria parubaya ini adalah Master Sekte Raja Hantu, Li Tianxing. Bab 1023 Penggunaan Mutiara Setan Hitam. Kakak, kenapa kamu datang? Ketika melihat Li Tianxing, Niu Cuihua segera menghampirinya untuk menyambutnya. Kau pengkhianat, aku akan bicara denganmu nanti. Li Tianxing memelototi Niu Cuihua dan kemudian berjalan ke arah Qin Haodong. Kakak, katakan padaku apa yang kamu inginkan. Niu Cuihua hendak menghentikan kakaknya tetapi Li Tianxing melemparkannya dengan lambaian lengan bajunya. Meskipun dia telah mencapai tahap akhir dari Grand Completion Realm, masih terdapat kesenjangan besar antara dirinya dan Master Sekte dari Ghost King Sect, yang tingkat kultivasinya merupakan puncak dari Grand Completion Realm. Li Tianxing melangkah maju ke arah Qin Haodong dan berkata, Nak, beraninya kau menentang Sekte Raja Hantu. Demi adikku, jika kau berlutut dan menjadi budak hantuku sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Qin Haodong sangat marah. Dia melirik Li Tianxing dengan dingin dan berkata, demi Cuihua, aku bisa mengampuni nyawamu jika kamu tersesat sekarang. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan di dunia ini? Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Sekte Raja Hantu kita.
Li Tianxing mengangkat tangannya untuk membaca mantra. Kemudian, udara di sekitarnya langsung berubah. Dalam sekejap mata, langit yang cerah dipenuhi dengan aura hantu. Hantu-hantu ganas melesat di sekitar kerumunan. Tampaknya mereka telah jatuh ke kedalaman neraka. Pembentukan 10.000 hantu dari neraka. Niu Cuihua mengenali formasi ini, yang merupakan formasi terkuat dari Sekte Raja Hantu. Namun, tidak mudah untuk mengaturnya. Melihat Li Tianxing berniat menggunakan formasi itu, dia langsung panik. Qin Haodong adalah pria yang paling dicintainya, sementara Li Tianxing adalah saudara kandungnya. Dia tidak ingin salah satu dari mereka terluka. Dia berteriak kepada penyihir kecil dan yang lainnya, formasi ini sangat kuat, jangan bergerak, semuanya. Kemudian, dia berteriak kepada Li Tianxing, kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Singkirkan formasi itu secepatnya. Aku sudah menjadi wanitanya. Menjauhlah, ini bukan urusanmu, kata Li Tianxing kepada Niu Cuihua. Kemudian, dia menatap Qin Haodong dengan bangga dan berkata, aku akan memberimu kesempatan lagi, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Qin Haodong sama sekali tidak panik. Dia menatap Li Tianxing dengan dingin dan berkata, bagaimana kamu tahu aku akan ada di sini? Kau merampok ketujuh mutiara setan hitam milik kami, kupikir kau tahu rahasia mutiara setan hitam, jadi, aku datang ke sini lebih awal untuk menunggumu. Aku tidak menyangka kau adalah anak bodoh yang tidak tahu apa-apa dan datang ke sini secara tidak sengaja. Li Tianxing berkata, tapi ini juga bagus, kau telah membantuku menguasai 3 kerajaan benua Lingu, selama aku mengalahkanmu sekarang, aku akan menjadi penguasa benua ini. Qin Haodong berkata dengan dingin, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu awalnya punya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi sekarang sudah hilang. Wah, aku tahu kau mampu, bahkan leluhur naga pun dikalahkan olehmu. Tapi kali ini berbeda. Formasi ini adalah harta karun Sekte Raja Hantu, yang membutuhkan waktu 3 hari untuk didirikan di tempat ini. Sekarang formasinya sudah diaktifkan, bahkan jika kamu seorang abadi, kamu hanya bisa berlutut. Saat Li Tianxing berbicara dengan arogan, tiba-tiba sebuah batu bata merah muncul di tangan Qin Haodong. Kemudian, dengan kilatan cahaya merah, Qin Haodong melemparkan batu bata itu dengan sekuat tenaga. Dengan suara berderak, formasi yang telah disiapkan Li Tianxing dengan hati-hati selama 3 hari hancur dalam sekejap. Untuk sementara waktu, awan terbelah, matahari terbit, dan aura hantu menghilang. Lingkungan sekitar menjadi sejelas sebelumnya. Ini, Li Tianxing tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa formasi terkuat dari Sekte Raja Hantu akan begitu mudah dihancurkan oleh Qin Haodong. Qin Haodong berkata dengan enteng, apalagi yang kau punya, tunjukkan saja padaku. Dia sekarang adalah seorang master yang berada di posisi kedua setelah orang-orang yang berada di tahap alam kesengsaraan, orang yang paling berkuasa di benua ini, jadi wajar saja dia tidak menganggap serius master sekte dari Sekte Raja Hantu. Nak, aku akan membunuhmu. Pemimpin Sekte Raja Hantu sangat marah dan malu. Dia mengubah ki sejatinya menjadi cakar hantu besar dan mencengkeram Qin Haodong. Dia juga seorang master di puncak alam penyelesaian agung. Cakar hantu Netherworld miliknya dengan momentum yang luar biasa membuat orang-orang di sekitarnya merasa terengah-engah. Sayangnya, lawannya adalah Qin Haodong. Pedang Xuan Yuan memancarkan cahaya keemasan dan langsung mengubah cakar hantu itu menjadi ketiadaan. Kemudian, pedang Xuan Yuan tidak berhenti sama sekali dan pedang Qi melesat dengan ganas ke perut bagian bawah Li Tianxing. Li Tianxing terlempar beberapa puluh meter jauhnya sebelum memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya jatuh ke tanah. Untungnya, Niu Cuihua mengikuti pertarungan mereka dengan saksama. Dia buru-buru menangkap Li Tianxing dan menariknya ke dalam pelukannya. Kau benar-benar melumpuhkan kultivasiku. Li Tianxing tampak garang dan matanya dipenuhi kebencian. Sayangnya, dia tidak lagi memiliki momentum seperti sebelumnya. Meskipun Qin Haodong tidak membunuhnya, pedang itu langsung menghancurkan dantiannya. Seluruh kultivasinya telah dilumpuhkan oleh Qin Haodong. Dia tidak berbeda dengan orang biasa. Qin Haodong berkata dengan dingin, Sekte Raja Hantumu telah melakukan begitu banyak hal jahat selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak akan membunuhmu demi Cuihua. Aku akan bertarung denganmu. Li Tianxing dulunya adalah seorang tiran yang ambisius dan berhasil lolos dari pengepungan 4 kerajaan. Namun hari ini, kultivasinya telah lumpuh. Sulit baginya untuk menerima hal ini. Karena dia tidak memiliki kultivasi, dia bahkan lebih lemah dari bayi dalam pelukan Niu Cuihua. Dia bahkan tidak bisa berjuang untuk membebaskan dirinya sendiri, apalagi menjadi ancaman bagi Qin Haodong. Qin Haodong melangkah maju 2 langkah, menatapnya tajam, dan berkata, katakan padaku rahasia mutiara setan hitam, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Meskipun Li Tianxing tidak memberikan informasi apapun tentang mutiara setan hitam,
tujuh mutiara setan hitam itu tampaknya ada hubungannya dengan celah ruang angkasa berdasarkan makna kata-katanya. Jadi, Qin Haodong harus mencari tahu. Bagaimanapun juga, Li Tianxing adalah seorang hegemon. Dia membentak, teruslah bermimpi, aku lebih baik mati daripada memberitahumu. Jika ini terkait dengan masalah lain, Qin Haodong bisa melepaskannya. Namun, ini tentang pembukaan celah ruang angkasa. Qin Haodong tidak akan mundur dalam keadaan apapun. Dia berkata dengan tatapan membunuh, Li Tianxing, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, katakan padaku atau yang lainnya. Niu Cuihua juga tahu betapa pentingnya celah ruang angkasa bagi Qin Haodong. Dia segera berteriak, kakak, apa rahasianya, cepat beritahu Haodong. Aku tidak akan memberitahumu, tidak akan pernah, bunuh aku jika kau bisa. Li Tianxing adalah seorang yang ambisius. Karena kultivasinya tidak sempurna, ia menjadi putus asa dan tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Qin Haodong mengerutkan kening. Niat membunuhnya semakin kuat. Pada saat ini, Cao Yuhuan di dekatnya berteriak, jangan bunuh dia, aku akan memberitahumu. Qin Haodong menoleh dan bertanya, apakah kamu yakin tahu apa itu? Tentu saja, aku tahu lebih banyak tentang masalah ini daripada ketua sekte, aku sudah menceritakannya padanya. Cao Yuhuan memohon. Selama kau membiarkan kami pergi, aku akan menceritakan semuanya padamu. Ekspresi Qin Haodong menjadi jauh lebih tenang. Membunuhmu tidak akan ada gunanya bagiku, aku akan melepaskanmu jika kau memberitahuku rahasianya. Li Tianxing menggertakkan giginya dan berteriak, Yuhuan, jangan beritahu dia, Qin Haodong telah menghancurkan sekte Raja Hantu dan kultivasiku, kau tidak boleh memberitahu dia bahkan jika dia membunuh kita. Cukup. Cao Yuhuan melotot ke arah Li Tianxing dan berteriak, selama bertahun-tahun, apalagi yang ada di hatimu selain ambisimu dan sekte Raja Hantu. Demi ambisimu, kau tidak peduli pada hal lain. Demi ambisimu, kau bahkan bisa memaksaku menjadi ratu kerajaan naga. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya, apa yang kau dapatkan, tidakkah kau menyadari kebenarannya? Cahaya di mata Li Tianxing perlahan meredup karena kata-kata Cao Yuhuan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Cao Yuhuan berbalik dan berkata, tanyakan saja padaku, aku akan menceritakan semuanya padamu. Qin Haodong berkata, apa gunanya tujuh mutiara setan hitam ini, apa hubungannya dengan celah ruang angkasa? Cao Yuhuan berkata, sejujurnya, mutiara setan hitam dapat menghancurkan segel celah ruang angkasa. Qin Haodong terkejut dan berteriak, apa, bagaimana mungkin, apakah dikatakan bahwa Dewa Iblis yang tertidur di bawah tanah akan dibangkitkan jika tujuh mutiara iblis hitam dikumpulkan bersama? Cao Yuhuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ibu saya adalah salah satu dari sedikit penerus iblis alien, saya memiliki garis keturunan iblis alien, oleh karena itu, saya mengetahui rahasia mutiara iblis hitam dengan sangat baik. Kisah tentang kebangkitan Dewa Iblis itu palsu, itu hanya tipuan, tujuan sebenarnya adalah untuk membuka celah ruang angkasa ini. Selama segel di sini rusak dan celah ruang angkasa dibuka, iblis alien bisa memasuki ruang lain. Dikatakan bahwa orang-orang di sisi lain celah ruang angkasa jauh lebih lemah daripada mereka yang berada di benua Lingwu. Jika iblis alien bisa pergi ke ruang itu, iblis alien pasti akan menjadi makhluk paling kuat di sana, yang berarti mereka akan terlahir kembali. Pada masa itu, ketika ki spiritual benua Lingwu dihidupkan kembali, iblis alien berada dalam bahaya yang mengancam. Kaisar Iblis Alien menghabiskan banyak upaya untuk membuat tujuh mutiara iblis hitam ini, tujuannya adalah untuk membuka celah ruang angkasa dan melarikan diri bersama anak buahnya. Sangat disayangkan dia masih terlambat selangkah dan semua orang dari Alien Demon dibunuh oleh para master dari tujuh keluarga benua Lingwu. Tujuan Sekte Raja Hantu kita untuk mendapatkan tujuh mutiara setan hitam ini juga untuk meninggalkan benua Lingwu dan pergi ke ruang lain untuk menjadi penguasa di sana. Qin Haodong berkeringat dingin karena berita ini. Baik itu iblis alien di masa lalu atau sekte Raja Hantu saat ini, begitu mereka mencapai bumi melalui celah ruang angkasa, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bagaimanapun, Kaisar Xuan Yuan dan Qiu sudah tidak ada di bumi lagi. Orang-orang di bumi saat ini bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan keturunan iblis alien yang tersisa, apalagi Kaisar Iblis Alien yang sebenarnya dan anak buahnya di benua Lingwu. Namun, kabar buruk itu kini membawa kabar baik baginya. Tujuh mutiara setan hitam ini dapat membantunya membuka jalan pulang. Dia bertanya, apakah kau tahu cara menggunakan tujuh mutiara setan hitam ini untuk membuka celah ruang angkasa? Tentu saja. Aku bisa membantumu menembus segel itu. Namun, kau harus berjanji satu hal padaku. Qin Haodong berkata dengan penuh semangat, apa syaratmu, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Saat ini, dia sangat perlu untuk kembali ke rumah. Bahkan jika Cao Yuhuan ingin dia membantu Li Tianxing mendapatkan kembali kultivasinya, dia akan setuju. Cao Yuhuan berkata, setelah aku membantumu membuka celah ruang angkasa,
aku harap kau setuju untuk memberi kami Sekte Raja Hantu tempat tinggal, kemudian, Tianxing, orang-orang dari Sekte Raja Hantu dan aku dapat menikmati sisa hidup kami di sana. Tenanglah, kami akan benar-benar bersembunyi dan tidak akan menginjakkan kaki di benua Lingwu lagi kali ini. Qin Haodong tidak berniat membunuh mereka, jadi dia berkata, baiklah. Dia sekarang adalah pemilik seluruh benua Lingwu, jadi permintaan itu bukan masalah besar baginya. Baiklah, aku akan membantumu menghancurkan segel itu sekarang, berikan aku 7 mutiara setan hitam. Tanpa ragu-ragu, Qin Haodong mengangkat tangannya dan melemparkan 7 mutiara setan hitam. Cao Yuhuan mengulurkan tangan dan menangkap mutiara-mutiara ini. Saat mutiara-mutiara itu berada di tangan Cao Yuhuan, mutiara-mutiara itu langsung meletus menjadi aliran-aliran cahaya hitam. Ternyata mutiara-mutiara setan hitam yang disempurnakan oleh Kaisar Setan Alien ini hanya dapat diaktifkan oleh darah setan alien. Cao Yuhuan melambaikan tangannya. Kemudian, 7 mutiara setan hitam terbang keluar dan tertanam di tepi celah angkasa. Kemudian, 7 mutiara setan hitam mulai bersinar. Sebuah ledakan keras terdengar dari celah angkasa dan segel yang awalnya tidak dapat dipecahkan akhirnya terbuka. Bab 1024 Bencana Sekte Tang. Setelah segelnya hancur, 7 mutiara iblis hitam menghilang ke dalam kehampaan tanpa meninggalkan bayangan apapun. Selanjutnya, yang muncul di hadapan semua orang adalah sebuah lubang besar yang penuh dengan energi spasial. Ketika melihat celah ruang angkasa itu kini terbuka sepenuhnya, jantung Qin Haodong berdebar kencang karena kegembiraan. Setelah sekian lama, akhirnya dia dalam perjalanan pulang. Cao Yuhuan membawa Li Tianxing dari Niu Chuihua dan bertanya, bisakah kita pergi sekarang? Iya, mulai sekarang, lembah di kaki Gunung Qingling adalah milik Sekte Raja Hantu Anda. Meskipun kultivasi Li Tianxing telah lumpuh, Qin Haodong masih tidak mempercayai orang-orang dari Sekte Raja Hantu. Oleh karena itu, ia mengatur agar mereka tinggal di bawah hidungnya. Cao Yuhuan mengangguk dan membawa Li Tianxing terbang menuju Gunung Qingling, diikuti oleh semua tetua Sekte Raja Hantu. Sang penyihir kecil berteriak, adik kecil, bisakah kita pergi sekarang? Melihat celah ruang di depannya, dia ingin sekali melewatinya. Jangan khawatir, ada satu hal yang perlu dilakukan sebelum kita pergi. Qin Haodong mengeluarkan bendera formasi dan mulai membentuk formasi di luar celah ruang angkasa. Sekitar 2 jam kemudian, dia menggunakan metodenya sendiri untuk menutup kembali celah ruang angkasa itu. Keahliannya dalam membentuk formasi merupakan yang terbaik, jadi tidak ada seorang pun di benua Lingwu yang mampu menghancurkan formasi itu, kecuali orang tersebut merupakan makhluk abadi dari alam abadi. Niu Chuihua bertanya dengan heran, suamiku, mengapa kamu menyegelnya lagi begitu celah ruang angkasa terbuka, apakah kamu tidak ingin kembali setelah melewatinya? Qin Haodong berkata, kita masih harus kembali. Dengan bantuan formasi yang kubuat ini, kita akan bebas datang dan pergi sesuka hati dan tidak ada orang lain yang bisa menggunakan celah ruang ini. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia tentu ingin menguasai celah ruang angkasa ini. Kalau tidak, bagaimana jika orang-orang dari Sekte Raja Hantu membuat formasi baru yang mencegahnya kembali? Lagi pula, dia tidak yakin bisa menghancurkan formasi apapun. Terlebih lagi, dalam hal kekuatan, orang-orang di benua Lingwu jauh lebih kuat daripada orang-orang di bumi. Selain Sekte Raja Hantu, ada banyak kultivator jahat di benua Lingwu. Jika orang-orang ini menyelinap ke bumi saat dia tidak ada di sana, itu akan menjadi dosa besar di pihaknya. Oleh karena itu, meskipun dia terburu-buru untuk kembali ke rumah, dia harus menggunakan formasi yang kuat untuk menutup celah ruang angkasa terlebih dahulu. Baiklah, sekarang kita bisa pergi. Agar mereka tidak terpisah setelah memasuki celah antariksa itu, mereka berpegangan tangan saat menyerbu ke dalam celah antariksa itu. Setelah gelombang fluktuasi energi yang besar, mata semua orang berbinar dan muncul di langit di atas Bermuda. Melihat awan yang bergulung-gulung dan laut yang bergelombang di bawah kakinya, Qin Haodong dipenuhi dengan kegembiraan. Ibu, anak perempuan, orang-orang yang aku cintai, akhirnya aku kembali. Penyihir kecil bertanya, adik kecil, apakah ini kampung halamanmu, di mana makanan lezatnya? Kamu benar-benar pecinta kuliner, bagaimana mungkin ada makanan lezat di alam liar? Qin Haodong terbang maju bersama yang lain. Tak lama kemudian, mereka mendarat di Pulau Setan Asing. Pada saat ini, Pulau Alien Demon tampak sepi tanpa ada seorang pun di sana. Setelah pertempuran terakhir, tubuh Alien Demon juga telah menghilang. Tepat saat Qin Haodong hendak pergi, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke sudut tenggara pulau. Ada sebuah lubang besar di tanah, dari sana mengalir banyak Demon Qi. Ia ingat dengan jelas kejadian pertempuran saat itu. Lubang ini tidak dibuat oleh siapapun dalam pertempuran. Tampaknya itu adalah jalan keluar seseorang dari lubang. Hasilnya mudah ditebak dari aura Alien Demon dan momentumnya yang kuat. Dulu ada seorang guru iblis alien yang berkultivasi di sini. Selain itu,
dia bersembunyi dengan sangat baik sehingga tidak ditemukan. Qin Haodong menduga bahwa guru iblis alien ini muncul ketika dia terjebak di benua Lingwu. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi cemas. Kultivasi orang-orang di bumi tidaklah tinggi. Para kultivator di tahap alam apoteosis dapat dianggap sebagai master. Pasti akan menjadi bencana bagi orang-orang di bumi jika orang kuat dari alien demon ini tiba-tiba muncul. Yang terpenting adalah dia telah menghancurkan pulau iblis asing dan membunuh begitu banyak orang iblis asing. Dapat dikatakan bahwa Sekte Tang telah membuat perseteruan besar dengan iblis asing, dan dia tidak ada di sini. Memikirkan hal itu, dia dicekam rasa takut. Niu Cuihua bertanya dengan heran, "Suamiku, ada apa, kamu tidak senang? Cepat dan ikuti aku secepatnya." Setelah itu, dia terbang menuju ibu kota di Huaxia, diikuti oleh para wanitanya. Sekte Tang di ibu kota. Di halaman yang luas, semua orang dari Sekte Tang bersiaga. Mereka tampak serius dan siap bertempur. Berdiri di garis depan adalah 3 orang master di tahap tengah alam suci, Qin Zongheng, master keluarga Qin, Xuan Yuan Lige dari rumah pedang Qihang, dan Xi Yumi, master gerbang iblis. Seperti orang banyak, mereka juga tampak sangat serius. Ada 4 orang berdiri di hadapan mereka. 3 orang pertama adalah Qin Zanlong, Qin Feiyu, dan Qin Chong. Di belakang mereka ada seorang pria kekar yang menjulang tinggi di atas mereka dengan tinggi 2 meter. Dia tidak hanya tampak sangat garang, tetapi dia juga penuh dengan ki iblis yang pekat. Qin Zongheng berkata dengan marah, "Qin Zanlong, beraninya kau berkolusi dengan iblis alien, kau benar-benar mengecewakan leluhur keluarga Qin." Qin Feiyu berkata, "Qin Zongheng, ini semua dipaksakan olehmu, mengapa kamu menjadi kepala keluarga Qin, bagaimana kamu dan putramu bisa begitu sombong, kamu dan putramu mengambil semua yang awalnya milikku." Hu Xiaoxian berkata, "Omong kosong, kamu tidak bisa menjadi kepala keluarga karena kamu terlalu tidak kompeten." Qin Feiyu mencibir dan berkata, "Kita tidak kompeten. Tapi kita kuat sekarang. Tuan Douglas telah membantu kita meningkatkan kultivasi kita. Sekarang kita bertiga adalah yang terkuat di antara manusia, apalagi yang bisa kau katakan?" Xi Yumi berkata dengan marah, "Bah, malu kamu mengkhianati leluhurmu demi kemuliaan. Mereka telah mengkhianati seluruh umat manusia. Apa yang mereka lakukan tidak dapat dimaafkan. Yang terkuat akan menjadi raja, kami yang terkuat sekarang, kalian semua akan segera terbunuh, beraninya kau berbicara seperti itu kepada kami." Qin Chong melangkah maju 2 langkah, menatap Wei Yanran, dan berkata, "Dasar jalang. Aku sangat mencintaimu saat itu, tapi pada akhirnya kau tetap memilih Qin Haodong. Sekarang kau tercengang, bukan? Jika kau menanggalkan semua pakaianmu dan naik ke tempat tidurku, aku akan memberimu kesempatan lagi, jika tidak, kau dan keluarga Wei akan terbunuh." Qin Chong, dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Sejak Qin Haodong menghilang, Wei Yanran menjadi pemarah. Saat ini, dia sangat marah dan tidak bisa mengendalikan diri. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Qin Chong. "Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku sekarang," kata Qin Chong dan juga bergerak. Dia menyerang dengan kekuatan yang dipenuhi ki iblis hitam. Kultivasi Wei Yanran telah mencapai tahap awal Sein Realm. Namun, setelah kedua telapak tangan bertabrakan, dia terlempar mundur lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Kemudian, sedikit darah menetes keluar dari sudut mulutnya. Tahap tengah alam suci. Semua orang di Sekte Tang terkejut. Mereka tahu seperti apa kultivasi Qin Chong sebelumnya. Tidak berlebihan jika dia dikenal sebagai orang yang tidak berguna. Mereka tidak menyangka bahwa dia telah meningkat ke tingkat seperti itu. Wajah Qin Chong penuh dengan kebanggaan. Dia tertawa dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu melihat betapa hebatnya aku sekarang? Inilah keuntungan berada di pihak Tuan Douglas. Dulu kau begitu angkuh dan berkuasa, tapi sekarang kau hanya bisa diinjak-injak olehku. Bajingan, bukan hakmu untuk berlagak di Sekte Tang." Qin Zongheng meraung marah dan menyerang Qin Chong. "Qin Zongheng, apakah kau akan menindas yang lemah?" Qin Feiyu berteriak dan mengangkat tangannya untuk menghadapi pukulan Qin Zongheng. Kedua pria itu bertabrakan secara langsung. Qin Feiyu tidak bergerak sama sekali, tetapi Qin Zongheng terlempar mundur puluhan meter seperti layang-layang yang talinya putus dan jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Tahap akhir dari alam suci. Pada saat ini, Xuan Yuan Lige, Xi Yumi, dan yang lainnya terkejut. Di pihak mereka, kultivasi tertinggi adalah tahap tengah Sein Realm. Namun, di sisi lain, Qin Feiyu berada di tahap akhir Sein Realm dan dapat menghancurkan mereka semua. Melihat Qin Zongheng yang bangkit dari tanah, Qin Feiyu tertawa bangga dan berkata, "Bagaimana menurutmu, Qin Zongheng, bukankah kamu hebat, bukankah kamu dikenal sebagai jenius langka dalam 100 tahun ini, mengapa kamu begitu mudah dikalahkan seperti anjing olehku?" "Baiklah, berhenti." Suara dingin terdengar.
Douglas, yang selama ini terdiam, melangkah maju di depan semua orang. Aku Douglas, Raja Iblis Alien yang sebenarnya, Raja yang kau bunuh sebelumnya hanyalah bonekaku. Dia melirik orang-orang dari Sekte Tang dan berkata, Qin Haodong menghancurkan Pulau Setan Alien dan membunuh banyak orangku di dunia ini. Aku harus membalasnya hari ini. Mulai hari ini, semua pria di sini akan dibunuh, semua wanita bisa hidup tetapi harus tidur denganku agar bisa menghasilkan keturunan iblis alien untuk mengganti kerugianku, kalau tidak, kalian semua akan dibunuh. Di bumi, dia awalnya adalah yang terkuat di antara orang-orang dari Alien Demon. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berkultivasi untuk menerobos ke tahap Voiding Realm. Tanpa diduga, setelah dia berhasil, semua orang dari Alien Demon dibunuh oleh Qin Haodong. Setelah mengetahui situasinya, Douglas sangat membenci Qin Haodong. Ia memutuskan untuk membalas dendam dengan memulai dengan Sekte Tang, menguasai seluruh bumi, dan kemudian menjadi raja di sana. Namun, semua orang dari Alien Demon telah mati. Oleh karena itu, ia membutuhkan beberapa antek untuk membantunya melaksanakan rencananya. Setelah mengetahui situasi tersebut, dia datang ke ibu kota di Huaxia dan pergi mencari Qin Zanlong, Qin Feiyu, dan Qin Chong dari keluarga Qin. Pada saat ini, Qin Zanlong dan Qin Feiyu sangat marah karena Qin Zongheng menjadi kepala keluarga Qin. Setelah menyaksikan kekuatan Douglas, Qin Zanlong dan Qin Feiyu segera memutuskan untuk bekerja sama dengan Douglas dan menjadi pembantu Alien Demon. Douglas menghabiskan banyak upaya untuk membantu ketiga orang itu meningkatkan kekuatan mereka, dan kemudian mereka datang ke Sekte Tang hari ini. Qin Feiyu berkata dengan nada menjilat, anak-anak, apakah kalian mendengarnya, merupakan berkah bagi kalian untuk dipilih oleh Tuan Douglas, datanglah ke sini dengan patuh. Lin Momo berdiri di belakang dengan si kecil di lengannya. Saat ini, dia melangkah maju 2 langkah dan berkata dengan tegas, orang-orang Sekte Tang hanya bisa berdiri dan hidup, dan tidak akan berlutut dan hidup. Kami tidak akan pernah mengkhianati leluhur kami. Kalian binatang buas. Kami manusia sejati. Hanya ada satu pria dalam hidupku, yaitu Qin Haodong, tidak ada yang kedua. Benar sekali, kita hanya punya satu pria dalam hidup kita. Hu Xiaoxian, Feng Wu, Nalan Wushuang, Nalan Wuxia, dan yang lainnya mengucapkan sumpah mereka satu demi satu. Si kecil pun berteriak marah, dasar orang jahat, keluar dari sini, kalau tidak, aku akan lapor ke ayahku akan menghajarmu sampai mati. Qin Haodong sudah menjadi hantu, ada banyak orang kuat di sisi ruang iblis alien, dia pasti sudah terbunuh, dasar jalang yang tidak tahu terima kasih, sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Qin Feiyu ingin pamer di depan Douglas. Dia meninju Lin Momo. Untuk memperingatkan anggota keluarga Qin Haodong, pukulannya sangat kuat dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Orang-orang di sekitar berseru, sudah terlambat bagi Suan Yuan Lige dan Si Yumi untuk menyelamatkan Lin Momo. Bab 1025 kembalinya Sang Raja. Namun, tepat pada saat itu, niat membunuh yang luar biasa menyelimuti seluruh Sekte Tang, yang membuat semua orang kesulitan bernapas. Kemudian, Qin Feiyu terlempar mundur lebih dari 10 meter seolah terkena bola meriam, lalu meledak menjadi awan darah dan daging dengan keras. Semua orang tercengang. Metode macam apa ini? Semua orang baru saja menyaksikan kekuatan Qin Feiyu. Dia berada di tahap akhir Sein Realm dan merupakan orang terkuat di bumi. Namun, orang yang kuat, ini telah berubah menjadi awan darah dan daging oleh orang lain dari jauh. Kultivasi macam apa yang bisa melakukan itu? Siapa yang melakukannya? Seorang yang abadi. Ketika semua orang terkejut, Qin Haodong turun dari langit bersama Niu Cuihua dan yang lainnya. Orang-orang di tahap Grand Completion Realm hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk terbang dari Bermuda ke ibu kota. Setelah Qin Haodong melihat Qin Feiyu hendak menyerang wanita dan putrinya dari kejauhan, niat membunuhnya tiba-tiba meletus. Oleh karena itu, ia langsung mengubah Qin Feiyu menjadi awan daging dan darah. Melihat Qin Haodong muncul, semua orang yang hadir tercengang, senang, dan bersemangat. Berbagai ekspresi rumit melintas di wajah mereka pada saat yang sama. Haodong, kamu akhirnya kembali. Nak, aku sangat merindukanmu. Papa, aku merindukanmu. Setelah orang-orang dari Sekte Tang sadar, mereka berbondong-bondong ke Qin Haodong dan mengelilinginya. Si kecil segera melemparkan dirinya ke pelukannya dan mencium pipinya. Melihat kekuatan Qin Haodong tadi, Douglas tercengang. Ia mengira bahwa ia akan menjadi orang terkuat di dunia ini setelah mencapai tahap Voiding Realm. Dia tidak menyangka bahwa kultivasi pemuda di depannya bahkan lebih kuat darinya. Sangat jelas bahwa pemuda ini telah mencapai tahap alam kombinasi dan tidak dapat dikalahkan. Cahaya tajam melintas di matanya. Dia melihat Qin Haodong dikelilingi oleh kerumunan dan tidak menyadari kehadirannya. Dia mengeluarkan tombak jiwanya dan dengan brutal melemparkannya ke Qin Haodong. Menurutnya, ini adalah satu-satunya kesempatannya.
Satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi adalah dengan mengejutkan Qin Haodong dan membunuhnya. Tombak jiwa itu terbang secara agresif ke arah Qin Haodong dengan kecepatan tinggi, disertai suara udara yang merobek angkasa. Qin Haodong hendak terkena tombak jiwa itu, tetapi dia masih belum menyadarinya. Dia sibuk berbicara dengan kerabatnya. Ketika melihat itu, secercah kegembiraan melintas di mata Douglas. Qin Haodong, kamu harus mati bahkan jika kamu berada di tahap alam kombinasi. Namun, tepat pada saat itu, sebuah tangan indah tiba-tiba terulur dan meraih tombak jiwa itu. Itu adalah tangan Niu Cuihua. Tombak jiwa yang seharusnya sangat kuat dan mampu menghancurkan dunia, bagaikan mainan anak-anak di tangan Niu Cuihua, tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Douglas benar-benar tercengang. Kultivasi macam apa yang dimilikinya sehingga dia mampu meraih tombak jiwa hanya dengan satu tangan. Setelah terkejut, dia berbalik dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Kekuatan wanita di depannya jauh di luar imajinasinya. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dia lawan. Akan tetapi, sebelum dia dapat melangkah lebih dari 2 langkah, seseorang mencengkeram lehernya dan melemparkannya ke tanah. Penyerangnya adalah Niu Cuihua. Karena pria ini berani menyakiti suaminya, Niu Cuihua tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan padanya. Begitu dia bertindak, kultivasi Douglas dilumpuhkan olehnya. Kemudian, dia mengangkat kerah Douglas dan menghampiri Qin Haodong, berkata, suamiku, bagaimana kita harus menghadapi orang dari alien Demon ini? Qin Haodong berbalik dan berkata dengan dingin, bunuh dia. Pada saat ini, hatinya dipenuhi amarah. Jika dia kembali sedikit lebih lambat, konsekuensinya tidak akan terbayangkan dan semua orang di seluruh sekte Tang akan dibantai oleh pria ini. Mendengar perintahnya, Niu Cuihua tentu saja tidak menunjukkan belas kasihan. Serangan telapak tangannya mengubah Douglas menjadi awan darah dan daging dalam sekejap. Qin Zanlong dan Qin Chong benar-benar tercengang. Awalnya, setelah melihat kekuatan Douglas, mereka mengira Douglas adalah orang nomor 1 di dunia dan mereka pasti akan menjadi yang kedua setelah Douglas jika mereka mengikutinya. Pada saat itu, mereka tidak hanya dapat mengendalikan keluarga Qin dan mengambil kembali posisi kepala keluarga, tetapi mereka bahkan dapat mengendalikan seluruh ibu kota dan Huaxia. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Qin Haodong akan kembali dan menghancurkan semua harapan mereka dalam sekejap. Douglas yang seperti dewa itu tidak lebih dari seekor anjing di hadapan Qin Haodong dan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Melihat mata Qin Haodong yang penuh dengan niat membunuh, Qin Zanlong tidak lagi peduli dengan identitasnya atau balas dendam atas kematian putranya. Dia berlutut di tanah dan berkata, Haodong, jangan salah paham, kita semua dipaksa oleh orang ini. Terlepas dari kecemburuan, kebencian, dan martabat di hatinya, Qin Chong juga berlutut di tanah dan berkata, saudaraku, kami benar-benar dipaksa untuk melakukannya oleh iblis alien itu. Sebenarnya, kami hanya menyamar di sekitarnya sehingga kami dapat menemukan kesempatan yang tepat untuk membunuhnya. Qin Haodong tentu tahu apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan dingin, kamu telah menyinggung perasaanku berkali-kali sebelumnya. Namun, aku tidak membunuhmu karena kamu juga dari keluarga Qin. Aku tidak menyangka kau akan mengkhianati seluruh umat manusia dan mempermalukan leluhur keluarga Qin, kau tidak perlu hidup di dunia ini. Melihat bahwa Qin Haodong tidak dapat dibujuk oleh mereka, Qin Zanlong segera menoleh ke Qin Zongheng dan berkata, Zongheng, aku pamanmu, tolong bantu aku, tolong syafaatlah dengan Haodong atas nama kami, jangan bunuh kami. Qin Chong juga berteriak, benar sekali, paman, apapun yang terjadi, kita semua adalah anggota keluarga Qin, darah keluarga Qin mengalir di nadi kita, paman tidak bisa membunuh kita. Qin Zongheng berkata dengan nada dingin, sejak saat kau mengkhianati umat manusia, kau bukan lagi anggota keluarga Qin. Karena kalian dulunya adalah anggota keluarga Qin, aku akan membiarkan tubuh kalian tetap utuh, kata Qin Haodong sambil mengangkat tangannya. Energi dahsyat itu langsung menembus meridian jantung Qin Zanlong dan Qin Chong. Keduanya langsung jatuh ke tanah dan tewas seketika. Setelah menyelesaikan krisis terbesar dalam sejarah Sekte Tang, Qin Haodong dan keluarganya akhirnya berkumpul bersama. Seluruh Sekte Tang bergembira dan suasananya seperti tahun baru. Keesokan harinya, berita tentang kepulangan Qin Haodong menyebar ke seluruh ibu kota. Ada yang mengatakan bahwa ia telah mencapai alam dewa yang legendaris, dan ada yang mengatakan bahwa ia telah berkultivasi menjadi seorang yang abadi. Singkatnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya. Semua orang dari kalangan atas di ibu kota berbondong-bondong datang dan berusaha menyenangkan Qin Haodong, namun mereka mendapati bahwa yang tersisa di Sekte Tang hanyalah orang-orang dari perusahaan keamanan Dedi, dan keluarga Qin Haodong tidak ditemukan dimanapun. Setelah itu, banyak orang mencari Qin Haodong, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Seolah-olah dia dan keluarganya telah menghilang dari dunia ini. Waktu berlalu begitu cepat. 10 tahun kemudian, di lembah Dewa Pengobatan.
Di sebuah lapangan kosong, seorang wanita muda yang tinggi dan cantik mengenakan seragam wasit sedang mengatur pertandingan sepak bola sambil meniup peluit di mulutnya. Di lapangan, ada 11 anak laki-laki kecil yang agresif di satu sisi, dan ada 11 anak perempuan kecil yang cantik dan lucu di sisi yang lain. Berbunyi. Gadis cantik itu meniup peluit di tangannya dan berkata kepada seorang anak laki-laki gemuk, yang ketujuh, kamu menggunakan energi sejatimu lagi, kamu akan diberi kartu merah. Anak laki-laki itu cemberut dan berkata, baiklah, aku tidak akan bermain lagi, aku akan pergi ke konser Bibi Sunshine. Setelah dia pergi, anak laki-laki lain berkata, aku tidak akan bermain lagi, aku akan menonton tarian Bibi King Wu. Aku akan pergi ke rumah Bibi Ji Yu untuk menikmati bunga-bunga. Dalam sekejap mata, semua 11 anak laki-laki di lapangan lari. Seorang gadis kecil berkata, Kak Tang Tang, mereka sudah pergi, kita tidak bisa bermain sekarang. Lupakan saja, kalian pergi saja dan bermain sendiri. Tang Tang berjalan mundur dengan marah. Saat ini, Qin Haodong berjalan ke arahnya sambil menggendong sepasang bayi kembar di tangannya dan seorang bayi berusia 2 tahun di punggungnya. Tang Tang, kemarilah dan bantu ayah, kakakmu yang ke-16 kencing lagi. Tang Tang menghela napas dan berkata, ayah, Anda adalah seorang master di tahap Grand Completion Realm tetapi Anda harus mengurus anak-anak sepanjang hari, saya tidak tahu kapan Anda akan berhenti mengurus bayi-bayi ini. Aku tidak tahu, Bibi Cuihua sedang hamil anak kembar 3, Bibi Xiaoxian sedang hamil anak keempat, dan Bibi Feng Wu sedang hamil anak ke-6. Pada saat ini, penyihir kecil Luo Hongying terbang tergesa-gesa dari samping. Adik kecil, cepatlah ikut aku, Arya telah memanggil binatang naga harimau lainnya dan mereka tidak dapat menahan binatang ini lagi. Astaga, kemampuan pemanggilanmu tidak bisa diandalkan saat itu, dan kemampuan pemanggilan putrimu bahkan lebih tidak bisa diandalkan lagi. Qin Haodong dengan cepat mendorong semua anak di tangannya ke Tang Tang dan kemudian mengikuti si penyihir kecil. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.